Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Apresiasi Prosa Fiksi. Kita akan menganalisis cerpen digital Embara Sangkala karya Deva Monyas. Selamat menyaksikan. Apa yang akan kita analisis? Yang akan kita analisis adalah kelemahan dan kelebihan cerpen Embara Sangkala ini. Nah, untuk sinopsisnya, menceritakan tentang pemuda bernama Sangkala yang dapat kembali ke masa lalu tetapi tidak bisa kembali ke masa depan. Jadi ketika dia kembali ke masa lalu, dia akan menjalani hidupnya sampai masa depan itu tiba dan terulang lagi. Tetapi masa depan dia jika kembali ke masa lalu akan berubah. Jadi ketika dia kembali ke masa lalu, dia akan menjalani hidupnya sampai masa depan itu tiba. Tapi nasibnya akan berbeda dari masa depan yang sebelumnya, di mana dia tidak akan mempunyai keluarga yang sama, istri yang sama, anak yang sama, dan nasib yang sama. Sangkala lahir pada tahun 1970, berarti pada tahun 2020 umurnya sudah 50 tahun. Tetapi ketika dia kembali ke masa lalu terus, kira-kira umurnya sudah 100 tahunan. Dia tidak bisa kembali ke zaman dia sebelum lahir. Jadi dia membayangkan dia kembali ke masa lalu, otomatis dia kembali ke masa lalu. Diceritakan di cerpen ini kejadian yang membuat dia kembali ke masa lalu, yaitu kejadian sahabat baiknya tertabrak mobil dan meninggal. Nah, dia ingin mengubah nasib sahabatnya itu dengan kembali ke masa lalu dan memperingatinya. Alhasil sahabatnya itu tidak meninggal. Tetapi ternyata pada masa depan berikutnya temannya ini menipunya dan dia bangkrut. Nah, setelah dia bangkrut, dia ingin mengubah takdir lagi. Dia kembali ke masa lalu dan tidak memperingati kawannya supaya tidak meninggal. Nah, alhasil dia lupa bahwa dia mempunyai anak, dia mempunyai istri. Anak dan istrinya itu berbeda ketika dia sudah kembali ke masa lalu. Langsung saja kita ke kelebihan cerpen ini. Nah, sebenarnya banyak sekali kelebihan novel ini karena saya pribadi sangat menyukainya. Yang pertama, kelebihannya, cerpen ini berbeda dengan genre fiksi ilmiah kebanyakan. Di cerpen ini tidak ada mesin waktu. Tokoh utama hanya membayangkan masa lalu dan otomatis kembali ke masa lalu, tetapi ia tidak bisa kembali ke masa sebelum dilahirkan. Seperti pada kutipan, saya memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu, tetapi tidak bisa mendatangi masa depan. Nah, ada kelemahan dari ketika dia kembali ke masa lalu, dia tidak bisa kembali ke masa depan. Tidak ada mesin waktu di sini, yang berarti ini murni seperti khayalan saja. Nah, yang kedua, penggambaran nasib tokoh sangat realistik, di mana semua orang mempunyai penyesalan masing-masing, serta narasi seperti menceritakan kembali pengalaman yang benar-benar terjadi. Seperti pada kutipan, setiap orang yang mendengarkannya bilang saya gila atau mengalami delusi. Nah, ini jika ke kenyataan, pasti orang akan menganggap dia ini gila atau berdelusi, berhalusinasi. Nah, jadi kita bisa berpikir, oh ternyata dia ini tidak berhalusinasi. Oh ternyata seperti kenyataan Yang ketiga, tidak seperti genre Wattpad kebanyakan yang berupa cinta-cintaan. Cerpen ini ada unsur romantismenya, tetapi tidak banyak. Misalnya cuman dia tidak mau dengan pasangan lain. Tapi ketika dia menikah sama pasangan di masa lalu, anak yang dilahirkan pun berbeda. Jadi dia sangat menyesal atas. Nah, yang keempat, kejadian diceritakan secara runtut. Jadi ketika cerpen ini berwawancara, si Sangkala itu seperti diwawancara. Jadi dia menceritakan kejadian ini secara runtut dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, sehingga bisa dipahami dengan baik walaupun agak sulit. Dan yang kelima, pembaca terbawa suasana dan merasa menjadi si saya. Nah, jadi pembaca bisa terbawa suasana karena ada unsur melankolis yang membawa pembaca menjadi sedih akan cerita si saya.
Nah, yang keenam adalah dapat dibaca oleh semua umur. Di cerpen ini tidak ada unsur seks dan tidak ada unsur yang seperti pembunuhan, seperti pembacokan, mutilasi, dan lain-lain. Jadi semua umur dari anak SD sampai anak kakek-kakek mungkin bisa membaca cerpen ini karena syarat akan amanatnya yang banyak. Kita sudah berbicara tentang kelebihan, maka kita akan menganalisis kelemahannya. Nah, untuk kelemahan cerpen ini, yang pertama tidak adanya dialog tokoh. Jadi, hanya satu tokoh yang menceritakan narasinya. Tidak ada tokoh lain yang mempunyai dialog sehingga mungkin terkesan agak membosankan. Tetapi karena ini cerpen dan pendek, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Dan yang kedua, butuh memutar otak untuk memahami maksud cerpen. Karena ini cerpen science fiction atau fiksi ilmiah di mana kita harus memahami lagi. Mungkin 2 kali membaca baru kita paham apa arti cerpen ini. Dan yang ketiga adalah ending yang masih gantung. Endingnya masih gantung antara happy ending dan sad ending. Sepertinya itu ending yang sedih, tetapi masih tidak tahu apakah si saya ini sudah bahagia dengan kehidupan yang sudah ada atau dia ingin kembali ke masa lalu tanpa bisa meninggal. Nah, itulah kelebihan dan kelemahannya. Kita akan masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan dari cerpen ini sangat indah. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya saat ini dan membiarkan yang lalu serta bangkit dari keterpurukan dengan usaha sendiri walaupun tidak mudah. Tidak semudah kembali ke masa lalu memperbaikinya. Seperti jika saya tidak berkuliah di Fakultas PBSI Unri, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya tidak akan berjumpa dengan teman-teman saya tidak akan berjumpa dengan dosen-dosen saya. Maka ini adalah jalan takdir hidup saya sendiri yang harus saya jalani tanpa harus saya mengubah jalan takdir saya yang kemarin. Karena itu sudah berlalu, biarlah berlalu. Kita harus percaya bahwa kita mempunyai kebahagiaan kita masing-masing yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, itulah analisis cerpen digital Embara Sangkala karya Deva Monyas. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.